Mungkin Iya, ada jadi dari Pak Yudi, Pak Daniel, atau lainnya tambahannya yang lebih iya, benar. mengerti? Benar sekali yang Bu Ana sampaikan. Jadi, Pak Hengki kalau mau main briket, apalagi kalau untuk kita ya, saya dan Pak Hengki nih, kita sama-sama pemula nih. Kita sama-sama pemula, kalau kita mau main briket, sudah pasti kita harus ngegandeng pihak yang, sudah berpengalaman sebelumnya. Nah, keuntungannya Pak Hengki ini pemilik pabrik briketnya adalah teman sendiri. Itu adalah sebagai satu keuntungan tuh di awal. Jadi, nanti di situ juga Pak Hengki akan banyak belajar. Seperti yang Bu Ana sampaikan, kalau misalnya nanti untuk urusannya sertifikat, itu sebaiknya memang nanti Pak Hengki tanyakan dengan, pabrik dari teman Pak Hengki. Karena untuk sertifikasi dari setiap komoditi itu kan berbeda-beda dan tentunya, itu juga makan biaya. Apakah Pak Hengki sudah siap untuk hal tersebut? Nah, itu perlu dikalkulasi juga. Tapi kalau nanti kaitannya dengan COA, seperti yang Bu Ana sampaikan deh, saya hanya repetisi aja. Kalau COA itu kan kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang, memang dibutuhkan pada saat, untuk pengiriman ya. Jadi ya Pak Hengki tentunya harus kalkulasi itu juga di dalam harga. Apakah itu nanti dibebankan kepada, buyer yang nanti Pak Hengki sudah masukkan, kalkulasikan ke dalam perhitungan harga yang akan diberikan ke buyer, gitu. Jadi nanti di-breakdown sehingga nanti ketemu harga FOB atau harga CIF-nya berapa. Tapi nanti dari harga FOB atau harga CIF tersebut, di dalamnya itu komponennya banyak sekali, gitu loh. Jadi nanti, selain harga pokok produk, lalu kemudian, sertifikasi ataupun, eee, hal-hal lain yang diperlukan di dalam proses forwarding, gitu. Nah itu, Pak Hengki harus banyak konsultasi dengan pabrik teman Pak Hengki. Nah, kalau masalah, sempat banyak rumor ya Pak Yudi, Om Yudi ya, yang berkaitan dan Bu Ana, yang berkaitan dengan apakah, briket ini harus, dengan kontainer river gitu. Nah, tadinya saya pikir karena briket ini adalah kategori dangerous good dan kemudian ya MSDS itu kan ya suatu kewajiban kayaknya. Nah, banyak juga yang menyampaikan bahwa briket ini harus menggunakan, river container. Tapi ternyata ada banyak pihak juga yang menyampaikan ke saya bahwa untuk masalah river atau tidak, ataupun, dry container, river atau dry container itu ternyata tergantung dari shipping line, yang kedua tergantung dari negara tujuan, gitu. Jadi ternyata ada tujuan negara tertentu dan shipping line tertentu yang membolehkan kita untuk mengirim, briket tersebut hanya dengan dry container saja, gitu. Nah, update-an dan ilmu-ilmu seperti itu akan kita dapatkan kalau kita memperluas jaringan kita, sehingga kita banyak dapat info dari pihak-pihak lain, gitu. Itu boleh nanti dijadikan, bahan pertanyaan dan diskusi antara Pak Hengki dengan, rekan Pak Hengki ya, yang ada di pabrik, gitu. Nambahin Apakah Pak Daniel, oh iya, eee, silakan Bu Ana. kenapa kok boleh gitu kan pakai river Mhm, container atau pakai dry container itu sehubungan mhm, dengan suhu. Biasanya pada musim mhm, dingin, itu mhm. mereka hanya pakai dry container saja tidak perlu river. Karena Nah, kan sudah betul dingin gitu kan ya, jadi betul. nggak perlu lagi. Yang dihindari ini kan adanya panas, gitu. Mmm, Dan juga baik. adanya oksigen, makanya mereka akan perlakukan khusus dalam kontainer itu seperti divakum atau apa, supaya tidak ada Atau oksigen. dengan aluminium foil ya Bu, Iya, kadang-kadang ada betul, iya, atau pakai aluminium foil gitu kan. Jadi, eee, supaya tidak terjadi ketika ketika ada oksigen sedikit dan akan ada asap karena ini kan mhm, dari bara ya yang mhm, kadang-kadang mungkin dalam pengerjaannya masih ada baranya sedikit gitu kan, makanya kenapa memakai river container, didinginkan. Tetapi ketika masih suhu sudah dingin, di negara tertentu mereka nggak perlu pakai mhm. river container, hanya dry container sudah cukup, gitu. Baik, siap siap Semoga siap. membantu Pak Hengki dalam, Mhm. penjelasan kami. Apakah masih ada yang ditanyakan Pak Hengki? Udah cukup Pak, terima kasih. Iya. Pak Uh, Hengki Pak Hengki pelaut maksudnya, punya kapal, nelayan?
Ya, saya ini kapten di kapal niaga. Waduh, siap Kapten. Wah, amin. Cuman saya udah jenuh di laut gitu karena kontraknya kan terlalu lama Pak di Oh, laut. Jadi bukan saya jauh dari karena mabuk laut ya, Pak Hengki ya? Bukan karena mabuk nah, laut ya? karena saya nggak mau jauh-jauh dari keluarga. Mungkin saya bisa alih profesi lagi gitu. Siap-siap. Semoga ini adalah ladang baru ya yang bisa Pak Hengki jalani. Oke, Oke, Pak. gitu. Pak Yudi, Terima Pak kasih Pak. Yudi tegang amat, Pak Yudi. Ya, Iya, Pak Yudi tegang amat, Pak saya Yudi. serius tadi dengerinnya. Oh, Ini ngedengerin. Pak Ya, Hardian kayaknya udah siap deh tadi yang mau tanya tadi. Pak Iya nih. Herdian, Iya Pak silakan. Hardian. Berikutnya Om Oh Daniel ya, Hardian. oke siap. Silakan Pak Hardian. Iya. Mic-nya tolong di unmute Pak Hardian. Kayaknya ada gangguan itu dengan headsetnya Pak Hardian. Mas Hardian. Nah, coba. Mungkin di unmute dulu mungkin mic-nya. Sudah dibuka mic-nya. Atau mungkin pakai handphone langsung aja, Pak. Nggak terdengar suaranya Pak Hardian. Nggak Pak terdengar Hardian, suaranya. ya. Ya, boleh mungkin Pak Yudi isi dengan dubbingnya Pak Yudi. Oke. Ada Anil nih. Malam-malam ini Mohon benar-benar maaf. ceria ini. Atau ditulis di chat juga boleh, nanti Bu kita Ana, nanti balas. Pak Bu Hardian Ana nggak kalau keluar suaranya. Di bukan chat. Bu Ana kalau ditulis di chat nanti kita jawabnya besok pagi Bu Ana. Oh, Kelamaan ngetik nanti Bu Ana. Pak Hardian, semoga Pak Hardian bisa ngedengar suara kami nih di sini. Suara Pak Hardian sama sekali tidak muncul. Suaranya Sama nggak sekali terdengar. tidak muncul. Tidak terdengar. Iya. Suaranya Ya, tidak terdengar. ya mohon maaf Pak Hardian, suaranya tidak muncul. Nanti saya melihat perjuangan Pak Hardian. Oke, Pak Hardian mohon maaf sebelumnya. Teman-teman di sini kita nggak ada yang bisa mendengar. Suaranya tidak terkoneksi Pak Hardian. Mungkin mau dicoba sekali lagi Pak Hardian? Saya suka nih Pak Hardian nih. Kalau trader sini mungkin trader yang pantang menyerah nih, Pak Yudi. Betul. Itu yang kita harapkan. Pak Hardian, mungkin ada gangguan di handphonenya. Maaf ya Pak Hardian, kami tidak bisa mendengar. Kami tidak bisa mendengar suaranya. Diketik aja di chat, diketik aja, Iya. Pak. Nah. Oke. Oke, lanjut ke Pak Maher berikutnya. Pak Maher, ya silakan Pak Maher. Masalah produk ya ini, kan saudara saya kan punya penggilingan padi itu. Ini rencana pengen ekspor beras gitu. Yang pertama itu, terus yang kedua sama bawang merah. Apa dua itu bisa diekspor ya, beras sama bawang merah itu? Sebab bawang merah banyak di sini. Terima kasih, Bapak, itu aja. Pak Maher, lokasinya di mana Pak Maher? Di Ponorogo. Ponorogo. Lalu berasnya beras organik atau bukan Pak Maher? Beras dari petani itu, terus di pengepul, terus digiling, terus diedarin sendiri sama saudara saya tuh, diedarin di Ponorogo juga. Nah, Ya. kepikiran saya ingin ekspor beras itu. Iya, baik. Terus itu Pak gimana, Maher, maksudnya produk yang bisa diekspor atau enggak? Terima kasih. kalau untuk produk yang bisa diekspor itu memang tidak semua produk akan mudah untuk kita bisa ekspor. Jadi ada beberapa batasan, seperti misalnya kalau untuk beras reguler, itu ada batasan dari Bulog, Pak Maher, bahwa dari pemerintah sendiri berkewajiban untuk menjaga kestabilan stok beras untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Demikian sama halnya dengan gula pasir, gitu. Sama juga dengan beberapa tepung tertentu. Nah, contoh beras reguler tersebut itu kita tidak bisa melakukan ekspor dengan sembarangan, Pak Maher. Lain halnya kalau beras yang dari Pak Maher itu adalah beras yang tercatat sebagai beras organik. Nah, untuk beras organik bisa kita upayakan untuk melakukan ekspor keluar, gitu. Nah,
Ini sekedar masukan saja karena tadi pada saat saya dengar Pak Maher di lokasi Pak Maher itu banyak kelompok tani dan memiliki usaha penggilingan padi. Pak Maher mungkin nanti bisa memanfaatkan, kan berarti menggiling padi ini berarti memisahkan antara sekam dengan padinya ya, Pak Maher, benar ya? Ya, Oke. benar. Dan sekam itu sebenarnya kalau misalnya kita mau berdayakan itu punya nilai ekonomi, Pak Maher. Jadi padinya tentunya punya nilai ekonomi utama. Lalu kemudian sekamnya itu kalau kita kumpulkan bisa diolah berbagai macam. Jadi nanti dari proses pembakaran itu bisa menjadi seperti kalau kokopit kan bahannya dari produk batok kelapa. Kokopit dari batok kelapa ya, Pak Yudi ya. Benar kan ya, Pak Yudi? Nah, kalau untuk yang sekam ini sama, bisa dijadikan untuk media tanam. Media tanam yang saya maksud di sini. Jadi nanti bisa digunakan untuk menjadi media tanam ataupun menjadi bahan untuk campuran arang. Jadi sebenarnya sekam padi tersebut bisa dimanfaatkan. Dalam proses pembuatan media tanam tersebut yang dari sekam padi itu sendiri nanti dalam proses pembakarannya nanti akan menghasilkan ini ya Pak Yudi, kalau salah mohon dikoreksi, destilasi air yang nantinya itu akan seperti cuka ataupun cairan tertentu yang nantinya bisa digunakan dan bisa dijual juga kalau ada pemasoknya. Itu bisa untuk pupuk, bisa untuk pengawet makanan. Jadi sebenarnya dari penggilingan padi itu ternyata nggak hanya padinya yang bisa kita manfaatkan, tapi dari Bekatul itu sekamnya juga pun. banyak permintaan ya Pak di luar ya, bekatul ya? Bekatul, Bekatul itu iya. dari sekamnya, dari itu kan proses padi itu kan penggilingan padi itu ya? Iya. Salah Iya. satu. Iya, Nah, itu banyak banget Nah, Pak permintaan kemarin tuh. betul, kemarin kita bicara aja ada permintaan ya Bu Ana ya Iya, betul dari betul. Dari iya US. dari US itu Mhm. kemarin ada rekan kita yang Iya, diminta untuk yang bekatul. Nah, yang membutuhkan bekatul iya betul. untuk Jadi supply ke US, iya. betul sekali. Jadi Pak Maher untuk dari proses penggilingan padi di sekeliling kelompok tani Pak Maher itu boleh disampaikan informasi tadi sehingga nanti mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik lagi dari proses penggilingan padi di tempat Pak Maher gitu. Jadi memberdayakan lingkungan Pak Maher, hasilnya juga nanti untuk keuntungan lingkungan Pak Maher gitu. Nah, kalau untuk bisa diekspor atau tidak, setahu saya kalau beras reguler itu tidak bisa, hanya bisa untuk beras organik. Tapi mungkin monggo silakan Bu Ana mungkin atau Pak Yudi mau menambahkan. Iya, harusnya saya udah pensiun nih Pak. Saya udah ada Om Daniel. Tadi Oh aku udah gitu, jawab dari tadi. Harus Om balas Daniel dendam nih. ya, balas Balik dendam. lagi ke saya. Bu Ana sih pakai namanya bintang-bintang. Jadi saya cariin dari tadi Pak Yudi, mohon maaf, setengah jam, Sengaja. Bagi setengah tugas jam. lah. Oh, jadi setengah jam saya menghilang itu, saya investigasi satu persatu nama gitu. Dan ternyata akhirnya saya Oke, dapat satu. saya Iya. mulu yang dapat pahala nanti. Kan saya mau bagi-bagi pahala di sini. Kan Ada Pak ya, Maduen, ada Bu Ana tuh. Ayo, monggo silakan. Saya ikut jadi pendengar. silakan, silakan Bu Ana. Iya, sama seperti Pak Daniel tadi, tapi saya juga kurang mengerti Pak, apakah sekarang ini beras itu sudah bisa diekspor? Tapi saya kok baca-baca di berita pemerintah mengekspor tuh sejak tahun tahun berapa ini ada sejak tahun 2017 mereka mengekspor 2.100 ton beras ke 5 negara tujuan, yaitu Belanda, Amerika, Malaysia, Belgia, Bangladesh. Kemudian itu terus meningkat sampai dengan tahun 2021. Tapi saya kurang mengerti beras jenis apa yang boleh diekspor karena memang ada pembatasan dalam ekspor beras Hartas. setahu saya ya, dalam ekspor beras dan juga gula. Nah, mungkin itu nanti Bapak bisa pelajari lebih lanjut. Kami juga akan bantu pelajari juga kalau ada info
kami akan hubungi juga ke Pak Maher beras seperti apa. Tetapi di sisi lain Bapak juga bisa manfaatkan tuh benar seperti yang kata Pak Daniel sampaikan, itu nilai ekonomisnya juga malah tinggi. Bapak beli sekam atau beli bekatul dari petani dengan harga, Bapak bisa beli juga mereka dengan harga tinggi, dijual dengan harga tinggi juga. Bisa dapat marginnya malah lebih tinggi. Kalau beras ini kan sepertinya harga sudah terbuka ya. Di luar mungkin akan dapat marginnya ya nggak terlalu banyak gitu kan. Tetapi kita bisa main di bekatul itu permintaan juga unlimited, itu di luar mungkin selama ini hanya dibuang atau dibakar atau mungkin dijual lokal dengan harga yang murah. Nah, mungkin Bapak bisa ajak tuh teman-teman untuk jual ekspor, Bapak sebagai pengepulnya gitu kan. Jadi semua kesejahteraan petani, terutama juga Bapak bisa meningkat dari situ. Dari bahan-bahan yang sebetulnya buat kita terbuang begitu aja, tidak ada nilai ekonomisnya, nah itu bisa dijual untuk ekspor. Kemudian untuk bawang merah pastinya juga bisa, Pak. Tetapi Bapak harus belajar cara penanganan pengiriman bawang merah ini ke dalam kontainer. Itu yang paling penting supaya tidak gagal. Karena takutnya dikirim dengan kontainer biasa, penanganannya hanya masukin karung jaring, tiba-tiba sampai ke negara buyer, dibuka sudah karena panas, ya sudah busuk. Nah, itu yang perlu dipelajari. Tapi kalau bisa diekspor, bisa banget. Itu kan. Nggak usah jauh-jauh, di Malaysia, di Singapura, di Vietnam butuh. Jadi itu negara-negara di awal yang Bapak mau tuju, bahkan mungkin bisa bawang goreng itu, saya pernah baca ada teman ekspor itu ke Belanda rata-rata 1 bulan 1 kontainer dia kirim, bawang merah. Tetapi dia cerita bahwa penanganannya bawang merah ini dia pernah dibalikin 1 kontainer, gitu kan, karena minyak. Jadi sudah dikemas, kan bawang merah itu kan, bawang merah goreng itu kan, di Belanda ketika mereka terima, itu minyaknya nempel di plastik, mereka nggak mau. Termasuk kerupuk udang, teman saya ini juga gitu, goreng, packing, jadi bukan yang mentah ya, sudah digoreng gitu kan, di-packing, sampai sana minyaknya itu kelihatan gitu kan, jadi benar-benar memang harus di spinner yang bagus, yang benar supaya, minyaknya ini nanti nggak nempel di kemasannya. Karena mereka nggak mau, terlihat nempel di kemasannya. Itu teman saya pernah cerita begitu, Pak. Dan rata-rata dia kirim ke Belanda 1 bulan 1 kontainer 20 feet untuk bawang merah goreng. Nah, itu selain segar bisa juga dibikin diolah menjadi bawang goreng gitu. Nilai ekonomisnya juga lebih tinggi beberapa kali lipat itu. Gitu. Betul. Bicara tentang produk turunan nih, Pak Maher, Bu Ana tadi sampaikan kalau antara menjual bawang dengan bawang goreng itu tentu harganya dan margin keuntungannya akan jauh berbeda ya Pak Maher. Kalau produk yang sudah kita olah itu pastinya margin yang akan kita dapatkan juga akan lebih baik. Nah, ngomong-ngomong tentang beras nih, info dari kemarin itu ada teman kami yang ternyata dia menawarkan beras organik ke bayarnya di luar negeri, tapi justru bayarnya malah menanyakan pre-boiled rice. Jadi nasi yang sudah diproses, sudah ibaratnya setengah matang ya Bu Ana ya, Pak Yudi ya. Ada di sini, orangnya ada di sini kayaknya Pak Daniel. Oh, ada di sini orangnya. Silahkan dilempar bolanya. Pak Yayan, saya lempar bolanya ke Pak Yayan. Oke. Kalau belum tidur ya Pak Yayan ya. Pak Yayan. Halo, Pak. Iya, itu Pak Yayan kan kebetulan ada Pak Yayan. Pak Yayan apakah pernah mencoba menjual beras selain beras organik untuk dipasarkan keluar? Belum, Pak. Tapi untuk tadi sambil chat-chatan sama Om Luki, untuk perihal beras itu Om Luki itu wah gitu. Oh, Om Luki ada di sini juga? Ada di sini juga? Oh. Ada di sini juga kah? Hadir Om. Hadir. Mana? Boleh nongol Om Luki. Kameranya boleh dipasang Om. Biar teman-teman yang lain pada tahu nih Om. Wajah gantengnya. Nah, ganteng. Iya. Om Luki ganteng. Nah, Om Yayannya mana? Gimana? Om Yayannya juga buka. Om Yayan buka juga dong. Nah, coba. Halo.
Iya, Om Om Yayan Yayan malu, lagi sama masih malu. kontainer katanya. Peraturan Oh, ekspor beras. oh, Oh, kirain kirain sama Om truk Yayan. kontainer. Oh, iya. Biasanya motonya kontainer Nah, mulu. Om Luki sama Om Yayan, Ya. ini kan tadi ada pertanyaan. Apakah beras itu bisa diekspor? Nah, ini kan Om Luki sendiri ya yang sudah coba dengan Om Yayan nih. Bagaimana? Boleh bantu kasih pencerahan? Jadi begini Pak, kalau terkait peraturan ekspor beras, itu peraturan yang terbaru itu Permendag nomor 1 ya tahun 2018. Ada 3 hal yang 3 kategori beras yang bisa diekspor itu. Yang pertama adalah beras premium. Beras premium itu yang tingkat kepecahannya itu di maksimal 5%. Tuh, lalu yang kedua adalah beras organik. Beras organik dengan tingkat kepecahan maksimal 25%. Lalu yang ketiga adalah beras ketan. Nah, ketiga kategori beras itu boleh dan bisa diekspor. Tidak Oke, sorry masuk saya ke potong. Ya, Sorry saya gimana potong. Om? Yang membedakan beras organik dengan beras reguler itu apa, Om? Beras organik tentu yang pertama dari prosesnya ya. Dari mulai proses penanaman, pemupukan, lalu proses di sortirnya, itu semuanya dibuktikan dengan sertifikat organik ya Om ya. Oh, Gitu. jadi sertifikasi dimulai dari di tanah ya, Om ya? Betul, betul. Ah, Dimulai dari cara tanah, penanaman, dan dari keseluruhan prosesnya itu harus betul-betul organik. dan pestisida pun nggak bisa, ada ketentuannya ya? Ada ketentuannya ya, Ya, Om ya? betul. Ada ketentuan, dibatasi, lalu penggunaan pupuknya pun ya pupuk organik gitu ya Om ya. Organik ya? Bukan berarti tanpa Baik. pupuk ya, betul. Oh, gitu Pak Maher. Untuk yang membedakan antara beras organik dengan beras reguler. Tadinya saya pikir beras organik itu perbedaannya dengan beras reguler kalau pada saat penanaman itu sambil dinyanyiin gitu. Nah, ternyata ini beda gitu. Lalu Terus tadi untuk yang itu, berita yang tadi Bu Ana baca, selain ketiga Ekspor. kategori tersebut, ada yang beras reguler bisa diekspor itu hanya oleh BUMD atau BUMN itu Betul. sih Pak. Jadi hanya pemerintah yang berhak ya. Itu pun Ya. tentunya karena menghitung surplus stok beras kita di Bulog. Jadi kalau memang ada surplus persediaan beras yang sudah dicadangkan oleh pemerintah, nah tentunya nilai lebihnya itu yang mungkin pemerintah bisa bantu untuk jual keluar. Tapi di luar itu mereka pasti akan sangat berhati-hati untuk menjaga ketersediaan pasokan beras ya di dalam negeri gitu. Karena Betul. kenapa teman-teman? Karena beras itu adalah bahan makanan pokok di Indonesia. Sehingga harganya harus dijaga dengan stabil oleh pemerintah. Harga stabil bisa tercipta kalau jumlah stoknya selalu dijaga oleh pemerintah. Itu makanya kenapa pemerintah sangat ketat sekali menjaga hal itu. Nah, lalu kemudian dari Om Luki dan Om Yayan, ini kan ternyata pada saat menawarkan beras organik, justru malah dari pihak buyer mintanya itu pre-boiled rice ya? ya, Ya, kalau parboiled rice itu di peraturan Menteri Perdagangan itu disebutnya pratanak ya Pak ya. Iya. Beras pratanak itu Boleh dijelaskan? Oke. diperbolehkan. Nah, Boleh kalau dijelaskan beras pratanak apa itu? saya belum terlalu mendalami ya. Yang pasti memang betul yang tadi disebutkan Om Daniel bahwa beras sudah dimasak setengahnya, lalu nanti tinggal kalau bahasa Sundanya disupankeun gitu ya, tinggal dipanasin aja berasnya bisa dimakan gitu. Nah, terus tadi terkait dengan ekspor beras yang di 3 kategori tadi, kami itu mengalami kendala di ini Pak, rekomendasi ekspor beras REB. REB itu kan harus didapatkan dari Ditjen Tanaman Pangan ya Kementerian Pertanian, dan itu lokasinya ada di Jakarta Selatan. Nah, saat mengajukan itu ya
kita agak kesulitan, responnya itu sangat lama, udah 3 minggu bahkan sampai 4 minggu belum ada respon sama sekali. Padahal mereka udah buka secara online gitu ya, tapi tetap aja responnya sangat lama sekali. Respon melalui WA, telepon, atau melalui apa, Om Luki? Semua komunikasi saya coba, saya telepon, ada 3 nomor telepon di Kementerian Pertanian itu, semuanya nggak aktif gitu ya, nggak ada yang angkat. Itu hampir setiap hari saya telepon nggak ada yang angkat. Mungkin nomornya nggak aktif ya. Lalu email juga nggak dibalas, WA juga nggak dibalas. Saya coba datangin ke Dinas Tanaman Pangan yang di Kota Bandung di sini. Mereka malah tidak mengetahui gimana caranya bisa mengeluarkan rekomendasi ekspor beras, karena itu kewenangannya di Ditjen katanya, di pusat. Sorry, rekomendasi ekspor beras tersebut, Om Luki, itu menjadi satu syarat utama? Betul, rekomendasi ekspor beras itu menjadi salah satu syarat kalau kita mengajukan PE ekspor beras gitu ya, persetujuan ekspor beras di INSW, itu ada satu dokumen yang harus dikeluarkan oleh Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, yaitu REB tadi. Ada 3 dokumen yang harus disiapkan, salah satunya yaitu REB tadi, Pak. Oh, berarti kalau tidak ada rekomendasi ekspor beras tersebut, otomatis kita tidak bisa mengekspor beras tersebut ya, Om Luki? Betul, permohonan PE ekspor berasnya pun, permohonan ekspornya itu tidak akan keluar gitu, karena dokumennya dianggap tidak lengkap di sistem INSW itu. Oke, baik. Nah, Om Luki di sini mengambil beras itu dari kelompok tani atau koperasi? Dari Gapoktan langsung dengan Om Yayan. Oh, oke. Dan mereka sendiri memang tidak mendukung ya untuk kelengkapan hal itu semua? Mereka tidak mendukung untuk ke sana, karena kan Gapoktan ini hanya Pengepul ya? mempunyai sertifikat yang harus mereka punyai ya, sertifikat organik ya, sertifikat apa gitu ya. Kalau untuk ekspornya kan mereka sendiri belum pernah gitu, Pak. Oh, oke, baik. Ini ternyata ada kendala nih Om Yudi dari teman-teman kita. Mungkin respon mungkin dari pihak Om Luki ini ternyata sudah mencoba berbagai macam upaya untuk menghubungi dinas terkait. Namun mungkin aksesnya ya yang sulit. Tapi itu sepertinya bukan hanya terjadi di beras sih. Dalam beberapa hal memang hal itu akan dijumpai ya. Kalau untuk kendala-kendala seperti ini, sebaiknya bagaimana ya, Om Yudi, untuk kendala yang dihadapi oleh rekan kita Om Luki? Iya. Mungkin ada masukan atau ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Maduen bahwa peran komunitas ini sebagai penggerak dan motor penggerak ke pemerintah itu diharapkan bisa lebih maksimal ya. Artinya kita sebagai pendorong atau sebagai jembatan buat teman-teman kepada regulator gitu. Jadi adanya komunitas ini. Tapi komunitas ini kan wewenang skupnya nggak begitu luas. Makanya ke depan harus ada satu wadah yang memang kredibel dan bisa diperhitungkan oleh pemerintah, dan juga kita suarakan nih sekarang nih lewat video-video pertemuan kita ini. betul. Supaya perizinan ini kalau bisa dimudahkan, sehingga ini kembali lagi nanti untuk menambah devisa negara gitu. Intinya apa yang kita lakukan di ranah ekspor ini tentunya akan mendapatkan benefit buat pemerintah juga dan bangsa Indonesia gitu di ekspor ini. Jadi harapannya ya kita harus punya lebih banyak kesatuan tujuan dan juga wadah yang memang bisa kita optimalkan
ke arah sana gitu. Makanya Betul betul. semakin berjalan ke sini kok semakin banyak ada aja Betul. hambatan ekspor, dan kayaknya kita tuh kepingin Betul. nolong teman-teman gitu ya, supaya gimana caranya komunitas kita tidak hanya sekedar komunitas, tapi bisa nanti lebih dari komunitas sebagai jembatan antara regulator dengan pelaku UMKM di lapangan gitu. Dan itu Betul betul. menuntut peran serta dari teman-teman semua yang berkeluangan waktu, yang mau mendedikasikan dirinya untuk mencari apa mencari ibaratnya tidak hanya apa namanya, semata-mata jaringan, tapi juga ini kesempatan teman-teman untuk mencari pahala jariah ya di sini gitu. Kita nolong nolong ya tadi yang Pak Maduen bilang, petani ya kita tolong, yang mau nyekolahin anaknya dan sebagainya. Ini kita harapkan peran serta teman-teman. Jadi kami sangat terbuka sekali teman-teman. Ya ini alhamdulillah kita ketambahan tim lagi, Pak Maduen nih yang ngajak ngopi nih, mudah-mudahan ini makin kuat lagi teman-teman yang punya visi misi yang sama. Ayo kita merapat ya, nggak apa-apa kontak saya, kontak Pak Baik. Daniel. Kita bikin terobosan tadi untuk kita bawa masalah-masalah ini ke regulator ya, supaya ini Benar. lebih diperhatikan gitu ya Pak Daniel ya. Benar sekali Om Yudi. Jadi kayak teman-teman kita Om Luki sama Om Yayan ini, saya yakin nanti permasalahan-permasalahan lain dari teman-teman yang lain dalam menghadapi kegiatan ekspornya mereka nanti, itu pasti ada kendala-kendala di lapangan. Nah, kadang-kadang kalau kita berdiri sendiri-sendiri, kalau kita menghadapi kendala atau apapun itu, kalau kita menghadapinya sendiri, kita maju sendiri, itu kadang-kadang kita nggak kelihatan gitu loh, karena terlalu kecil. Nah, justru oleh karena itu seperti yang Om Yudi sampaikan tadi, kita ini mesti ada satu kesatuan, sehingga kita nanti bergerak dalam satu kesatuan, dalam satu wadah yang valid, yang mungkin nantinya akan lebih didengar ya, Om Yudi ya. Akan lebih didengar oleh pihak-pihak dinas terkait, seperti kendala-kendala yang Om Luki dan Om Yayan hadapi ini. Jadi nanti Om Luki dan Om Yayan juga kita saling ini ya, saling support ya, gitu. Siap. Ya. Ya. Baik. Itu kalau berasnya digiling jadi tepungnya bisa diekspor juga Om Luki. Tepung beras. Nggak bisa Pak, nggak bisa karena tingkat kepecahannya saja udah dibatasi ya 25% kalau untuk organik. Lalu kalau misalkan Pak Maher itu mau ekspor beras reguler, ya disarankan berasnya yang premium, yang tingkat kepecahannya maksimal 5%, itu bisa. Jadi kategorinya premium gitu. Terus terkait tadi terkait izin itu, saya udah 2 kali mengalami kebuntuan izin. Itu yang pertama tadi beras, yang kedua itu pupuk tadi. Pupuk non subsidi itu ada satu dokumen yang harus dikeluarkan oleh PT Pupuk Indonesia, dan itu saya tanya ke semua yang bergerak di bidang pupuk, belum pernah ada yang bisa dapat itu ekspor pupuk itu. Surat keterangan alokasi ekspor SKAE dari PT Pupuk Indonesia. Kenapa Om Luki bisa kepikiran untuk pupuk ya? Ya memang kebetulan saya dekat dengan produsen pupuk yang dia adalah pemasok ke pupuk Kujang. Tapi pupuk yang dipasok ke pupuk Kujang itu adalah pupuk subsidi. Nah, dia ada kelebihan sekitar setiap bulannya itu 40 ton dan dia nggak bisa keluarkan. Jadi saya pikir kenapa nggak kita ekspor saja ya. Lalu Dan permintaan dibaca-baca di luar memang banyak Pak untuk pupuk ini. Betul. Banyak banget. gitu, Bu Ana. Iya. Betul, banyak Tapi sekali. ada kendala Bu Ana. Saya belum pernah itu, saya hanya baca-baca permintaan-permintaan di luar itu memang banyak banget Pak. Gitu. Baik. Tapi ternyata dari teman kita ini Om Luki dan Om Yayan ini kan mereka sudah mencoba juga, dan ternyata ada kendala juga Bu Ana, baik untuk di beras ataupun di pupuk gitu. Di pupuk ini pun sama kendalanya. Ada salah satu ini ya, surat yang tidak bisa dikeluarkan ya Pak Luki. Ya, surat
keterangan alokasi ekspor SKE itu dikeluarkan oleh Pupuk Indonesia. Itulah ya, Pak Luki, mungkin kita sering dengar kenapa beras dan barang-barang tertentu itu memang nggak mudah ya, nggak mudah untuk diekspor gitu. Betul. Tapi ya nanti, Saya- tapi jangan menyerah sih, kita harus cari tahu lebih lanjut ya, cari tahu lebih lanjut. Iya. Betul Om Daniel, ya. Mm-mm. Karena kan kalau dari regulasinya kan sudah jelas ya mana yang diperbolehkan, mana yang Iya. tidak. Tinggal Harusnya yang bisa ya. diperbolehkan ini kan, iya betul. Iya. Nah makanya Bu Ana, Pak Yudi, Om Iya. Luki dan Pak Yayan, Pak Maher juga. Makanya kita ini perlu bersatu di dalam satu wadah ya. Sehingga nanti kayak Om Luki ataupun Om Yayan yang berikut-berikutnya itu, kalau Om Luki berdiri sendiri mencorongkan suaranya, lalu kemudian menyampaikan kendalanya, itu kalau sendiri itu agak sulit gitu. Tapi kalau kita nanti bersatu dalam satu komunitas yang memang kita arahkan supaya pemerintah memberikan perhatian, makanya tadi di awal-awal kita sudah sindir-sindir juga Om Yudi untuk nanti kasih hashtag dan bisa untuk pancing, walaupun sebenarnya itu bukan solusi. Solusi yang sebenarnya adalah bahwa kita melegitimasi komunitas kita sehingga kita bisa menyampaikan sesuatu permasalahan kita ke lembaga-lembaga yang lebih lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi solusi bagi kita gitu loh. Tapi kita ini supaya kita dipandang di mata pemerintah, ya kita harus bersatu sebagai satu komunitas gitu. Itu ya Pak Luki dan Pak Maher dan Pak Yayan. Gitu. Apa Setuju nggak Pak Yudi? Hashtag ke Tuhan. Iya. Iya. Kalau itu nggak usah di hashtag, nanti udah kebaca tuh Pak Maduen. Jadi hashtag ke pemerintah ya memang benar, nggak ada masalah toh. Ya, karena kita betul. selalu ke Tuhan juga hashtag kok. Iya betul. Ya, toh. Betul. Nah, jadi mereka pasti melihat kita dan membantu kita. Iya. Betul. Setuju Pak Maduen. Setuju Pak Maduen. Baik. Gitu Pak Om Luki dan Om Yayan, mohon maaf nih untuk kendalanya, kita tampung dulu ya sementara ya. Iya, mudah-mudahan ada titik terang. Iya. Baik. Dan tolong Om Luki dan Om Yayan jangan lelah-lelah ya, update info ke kita ya. Iya. Nah, nanti apa yang bisa kita bantu gitu. Baik. Pak Maher menjawab tentang beras, Pak. Pak Maher. Ya, terima kasih. Oke. Jadi untuk beras ketan itu tadi juga pakai surat yang dari izin ekspor itu tadi ya. Iya. Yang untuk tadi ketannya. Seperti yang Pak Luki sampaikan untuk beras dan produk yang tadi disampaikan, mungkin akan ada surat-surat terkait ya, Pak Maher. Gitu ya, Pak Luki? Betul, organik, premium, dan beras ketan itu tiga-tiganya harus ada surat rekomendasi ekspor beras REB. Pak Maher. Jadi ya sebagai bahan pertimbangan. Tapi kalau misalnya Pak Maher tadi kalau mau memberdayakan sekam padi tadi, boleh silakan.